Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pembelahan sel mitosis. Perkenalkan, nama saya Mami Inika Susanti. Nama saya Muhammad Adit Al-Sabil. Nama saya Mandaulia Saputri. Silakan menyaksikan. Menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu mitosis. Mitosis yaitu pembelahan nukleus, biasanya segera diikuti oleh sitokinesis. Pembelahan mitosis bertujuan menggantikan sel-sel yang rusak untuk memperbanyak sel sehingga sangat berperan dalam proses pertumbuhan. Pembelahan secara mitosis berlangsung di sel-sel tubuh atau sel somatik. Dari proses pembelahan mitosis ini akan dihasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan induk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian kejadian interatur yang melibatkan pertumbuhan dan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan baru. Sehingga gambaran singkat tentang siklus sel kita melihat dua fase utama, interfase dan fase M. Selama interfase, sel mengalami 3 periode berbeda, G1, S, dan G2. Selama G1, S, dan G2, sel tumbuh, DNA direplikasi, dan sel tumbuh lebih lanjut. Selama fase M, sel mengalami 2 periode berbeda, mitosis, juga disebut karyokinesis, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Nah, di sini sudah ada tahap interfase. Yang pertama yaitu ada fase G1 atau fase tumbuh pertama. Tahap pertama interfase disebut fase G1, celah pertama. Karena dari aspek mikroskopis hanya sedikit perubahan yang terlihat, namun selama tahap G1 sel cukup aktif pada tingkat biokimia. Yang kedua, ada fase G2, kesenjangan kedua. Pada fase G kedua, sel mengisi kembali simpanan energinya dan mensintesis protein yang diperlukan untuk manipulasi kromosom. Beberapa organel sel diduplikasi dan sitoskeleton dibongkar untuk menyediakan sumber daya bagi fase mitosis. Mungkin ada pertumbuhan sel tambah selama G2. Persiapan akhir untuk fase mitosis harus diselesaikan sebelum sel dapat memasuki tahap pertama mitosis. Yang ketiga, ada fase S atau sintesis DNA. Dalam fase S, replikasi DNA dapat berlangsung melalui mekanisme yang menghasilkan pembentukan pasangan molekul DNA yang identik, kromatid, saudara yang melekat erat pada daerah sentromerik. Sentrosom diduplikasi selama fase S. Kedua sentrosom akan memunculkan spindel mitosis, peralatan yang mengatur pergerakan kromosom selama mitosis. Keempat yaitu fase N. Fase M, yaitu fase mitosis, adalah proses bertambah di mana kromosom yang diduplikasi disejajarkan, dipisahkan, dan dipindahkan ke dua sel anak baru yang identik. Fase M dibagi menjadi mitosis dan sitokinesis. Jadi di sini saya akan menjelaskan fase pertama yaitu profase. Nah, di sini sudah ada gambar profase. Nah, ini adalah centriole. Ini adalah benang spindel, terus ini adalah gambar aster. Nah, ini adalah bagian sentromer, dan ini adalah dua kromatid membentuk kromosom. Adapun ciri-ciri profase yang pertama, yaitu benang-benang kromatid memendek dan merekat membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus menghilang. Dan yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan yang kelima, benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pasangannya. Ada fase kedua, ada metafase. Nah, ini adalah gambar metafase. Nah, pada bagian ini adalah kinetokor. Ini adalah benang spindel, kemudian garis ini adalah equator sel, dan pada bagian ini adalah sentriol. Nah, metafase memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Yang kedua, kromosom berada di daerah equator. Yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada stromernya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan fase ketiga, yaitu fase anafase. Di sini sudah kami sediakan gambar. Itu di sini ada bagian kromatid, sini ada bagian benang spindel, dan di sini juga ada bagian yang bernama sentriol. Adapun ciri-ciri dari fase anafase.
Yang pertama adalah benang-benang spindel yang memendek. Yang kedua, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah dan setiap kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Yang ketiga, pada akhir anafase kedua, kutub sel yang memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen. Pada fase keempat, di sini ada fase telofase. Sudah kami sediakan gambar. Di sini ada gambar yang merupakan nukleus mulai terbentuk. Di sini ada kromatin dan di sini juga membran nukleus yang mulai terbentuk. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang kedua, membran nukleus mulai terbentuk kembali. Dan yang ketiga, berlangsung sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga menghasilkan dua sel anakan yang identik. Itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.